Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Senang kembali saya boleh berjumpa Bapak Ibu melalui media sosial ini. Nah Bapak Ibu, zaman sekarang sudah semakin canggih, biarlah hari demi hari kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu, di tangan saya ada sebuah gelas, sebuah tempat minum yang menurut saya gelas ini adalah cukup ringan. Saya mengambil sebuah timbangan dan Bapak Ibu, ketika saya menimbang ini, berat gelas ini atau tempat minum ini hanya 67 gram. Dan saya percaya Bapak Ibu, anak-anak pun yang mungkin seusia balita bisa mengangkat gelas yang kosong ini. Ini kosong Bapak Ibu, tidak ada isinya. Nah Bapak Ibu, besok pun kalau saya timbang, berat gelas ini tetap 67 gram. Lusa saya timbang, berat gelas ini hanya 67 gram. Dan mungkin bulan depan, minggu depan saya timbang lagi, berat gelas kosong ini tetap 67 gram. Betapa ringannya dan berat ini tidak bertambah. Nah Bapak Ibu, lain halnya ketika kita terus memegang botol minum ini. Hari pertama kita katakan kita masih enak. Hari kedua sampai hari kelima kita pegang terus, mungkin kita berkata masih ringan. Nah, hari ketujuh, hari kedelapan mungkin kita sudah mulai capek pegang gelas ini. Padahal beratnya sama. Padahal tidak ada volume atau isinya yang mengisi botol ini. Lalu apa yang membuat seakan-akan gelas ini terasa berat? Ya, betul. Jawabannya adalah karena kekuatan kita yang sudah mulai berkurang untuk mengangkat beban seberat 67 gram ini. Nah Bapak Ibu, kalau saya ibaratkan gelas tempat minum ini adalah sebuah masalah yang ada di dalam kehidupan kita, kita berkata mungkin masalah saya ringan, gampang kok menyelesaikannya. Hari demi hari ternyata masalah itu tidak beres. Hari demi hari ternyata masalahnya sama. Justru kenapa kita katakan masalah kita berat? Karena masalah kita bukan masalahnya yang tambah besar, tetapi kadang-kadang kekuatan kita menanggung masalah itu menjadi sangat lemah. Padahal firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan sangat tahu berapa besar kapasitas kita untuk kita boleh menanggung sebuah beban kehidupan. Tetapi karena kekuatan kita yang justru semakin melemah, beban yang ringan pun akan kita katakan berat. Ada satu ilustrasi perumpamaan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana tentang seorang hakim yang tidak benar. Bapak Ibu, saudara-saudara pasti tahu kisah ini. Saya tidak membacakan ayat semuanya, tetapi saya akan membacakan hanya ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mau berkata bahwa biarlah doa ini menjadi satu gaya hidup kita. Bapak Ibu, jujur kita akui, meskipun masalah kita rasanya kecil, mungkin masalah kita hanya masalah yang sepele, tapi karena kita pegangin masalah ini terus, karena kita tidak mau melepaskan dan menyerahkan masalah ini kepada Tuhan, kita terus pegang masalah ini, kita terus merasa khawatir, akhirnya masalah yang kecil pun kita akan berkata besar, karena kekuatan kita sudah mulai berkurang untuk kita boleh memegang atau menanggung beban seringan ini. Nah oleh sebab itu doa menjadi satu kekuatan. Jangan sampai kita bosan berdoa. Masalah yang ada sekarang adalah kita ini tidak tekun di dalam doa. Doa sih doa, tetapi kadang-kadang di dalam perjalanan menanggung masalah beban hidup kita, kita sudah menyerah di tengah jalan sehingga kita sudah tidak kuat lagi menanggung beban hidup kita. Padahal kalau kita terus berdoa, percayalah pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah spesialis pembuat mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Karena kita punya Allah yang besar dan berkuasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita untuk kita bisa kuat dalam menghadapi apapun juga. Oleh sebab itu mari malam hari ini tetap semangat dalam doa. Dengan doa, mau masalah yang kecil, mau masalah yang berat, Tuhan akan kasih kekuatan. Jangan pernah jemu berdoa. Jangan pernah kita malas untuk berdoa. Jangan sampai kita lengah untuk tidak berdoa dalam satu hari. Karena doa menjadi sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan kami
bukan betapa besar dan beratnya masalah kami, tetapi kadang kekuatan kami dalam menanggung beban hidup kami, justru kekuatan kami yang sudah mulai berkurang. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tekun berdoa sampai mujizat Tuhan nyatakan, sampai jawaban doa sudah nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh kuat menanggung setiap beban kehidupan kami. Kami tahu setiap kami yang hidup selama masih hidup di dunia, pasti ada yang namanya masalah. Oleh sebab itu kami tetap kuat, karena doa menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau beristirahat, Tuhan sertai jagai kami, berkati kami sepanjang kami istirahat malam hari ini, dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, untuk kami boleh kembali bekerja dan beraktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, ada satu pesan penting yang akan saya sampaikan. Jalan keluar yang diberikan Tuhan pasti akan memberikan sebuah jalan keluar yang terbaik. Tetapi jalan keluar yang bukan daripada Tuhan justru merupakan pintu masuk untuk permasalahan yang lain, dan permasalahan kita akan semakin menumpuk. Oleh sebab itu, kuatlah berdoa, serahkan masalahmu sama Tuhan. Dia spesialis pembuat mujizat. Shalom, nama Tuhan dipermuliakan.